Saya gak usah lah, biarkan rekan saya yang menghajar Farhad Abbas. Kalau ikut nanti saya makin hancur nanti Farhad Abbas babak belur. Saya tantang Farhad Abbas. Guys, sepertinya Farhad Abbas harus menanggung resiko karena saat ini Farhad Abbas dan timnya diserang dari berbagai macam sisi. Kita lihat videonya seperti apa. Jadi ada kasus perdata kita daftar itu di Apinlim kantor, tapi mereka sebelum sidang mereka ngambek. Katanya oleh profesional ngambek, ninggalin Agus orang muda di tengah jalan. Catat ya, Apinlim bukan kita cari. Dia datang ke rumahku untuk membela orang tua. Ada istrinya dan dia membantu saya. Apa yang terjadi saat itu? Alvin dengan ikhlas dan sukarela nyata. Tapi kenyataannya anak-anak buahnya sekarang mencabut. Dan mereka tidak lapor Agus. Nggak tahu mana gugatannya mana. Nah ini kita akan laporkan nanti biar seluruh pengacara yang menangani di sana itu bisa dipecat, diberhentikan tidak. Wow. Karena mereka mengatakan orang buta. Oke. Saya belum berpengalaman. Wow, belum berpengalaman. Orangnya misalnya pekerja aja ada waktu mau berhenti kerja harus ada waktu 1 bulan, tiba-tiba cabut kan? Apaan sih? Kalau belum berpengalaman jadi pengacara nggak usah banyak masuk media sosial. Kalian dengar sendiri kan pernyataan langsung dari Farhad Abbas. Bagaimana seorang Farhad Abbas ini sangat merendahkan para lawyer yang ada di LQ. Pernyataan dari Farhad Abbas ini beda lagi. Kalau kata si Juda, Farhad Abbas yang minta tolong kepada almarhum Alvin Lim. Tapi di sini kan beda pernyataannya. Alvin Lim yang datang ke rumah katanya dan ingin membantu untuk mengawal kasus Agus, yang mana pada akhirnya Alvin Lim juga menjadi salah satu kuasa hukum dari Agus sebelumnya. Kita lihat statement terbaru dari LQ. Kami di sini semua rekanan LQ Indonesia Platform ingin mengklarifikasi terkait video TikTok dari Farhad Abbas yang katanya menegur semua anggota LQ Indonesia Platform. Oke, di sini saya ingin mengklarifikasi dan minta pertanggungjawaban terhadap Farhad Abbas. Dalam video TikTok itu Anda menyatakan bahwa Anda pernah menegur semua LQ Indonesia Platform. Kami semua ini anggota LQ Indonesia Platform. Kapan dari mana Anda menegur kami? Saya, Natania Huta Gaul, bagian dari LQ Indonesia Platform, tidak pernah. Anda siapa menegur kami? Anda siapa di Indonesia ini? Anda siapa juga di LQ? Seberapa pengaruh Anda terhadap LQ? Dan Anda selalu mencoba menggiring-giring opini seakan-akan Anda jauh lebih berkuasa, jauh lebih power daripada. Nggak ada, bos. Saya minta atas klarifikasi dan bertanggung jawab atas pernyataan Anda yang menyatakan bahwa pernah menegur. Sebutkan kapan dan di mana. Saya tidak pernah, saya juga tidak tahu Anda, saya baru tahu Anda kok. Kok bisa negur-negur? Anda itu siapa? Baru yang kedua, video terkait Anda akan melaporkan. Anda bilang akan melaporkan LQ Indonesia Platform. Anda menyatakan itu secara resmi di media. Ya. Saya tanya sama Anda sekarang, laporkan, adukan. Dengar. Supaya ada cara buat kami dari LQ Indonesia Platform untuk berhadapan dengan Anda. Supaya Anda tahu bagaimana kualitas dari rekanan LQ Indonesia Platform. Kalian dengar sendiri, ini baru satu pihak. Akan ada lagi pihak yang sepertinya akan menuntut Farhad Abbas. Dari pihak LQ menyatakan dengan tegas, meminta pertanggungjawaban dari Farhad Abbas. Katanya Farhad Abbas kan menegur mereka satu persatu. Nah, ini dipertanyakan sama dia. Kapan, di mana? Anda siapa? Anda itu siapa di Indonesia? Anda itu siapa di LQ? Dan di sini Farhad Abbas harus menanggapi. Katanya ada teguran. Dipertanyakan kapan dan di mana. Kemudian persoalan Farhad Abbas yang akan melaporkan semua anggota LQ. Dipersilahkan, silahkan katanya. Silahkan laporkan kami. Kami tidak takut. Tapi dengan cara itu memang harus lantam ya, tapi tetap juga cerdas ya. Yang lantang-lantang nggak jelas itu bahaya, bisa menjarakan diri sendiri kalau lantang nggak jelas. Dengar. Kalau nggak ikut konferensi pers, udah saja Pak, kayaknya baru datang. Kalau saya nggak usah lah, biarkan rekan saya yang menghajar Farhad Abbas. Wow. Kalau ikut nanti saya makin hancur nanti Farhad Abbas babak belur. Rekan saya cukuplah melawan Farhad Abbas.
nggak usah ikut Judasi Hotang ya. Judasi Hotang cukup mencari uang, titik. Kayaknya Farhad Abbas kenal banget sama saya, sebut-sebut nama aku. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Biar nama aku dikenal warga TikTok. Nggak apa-apa, marketing. Aku tantang Farhad Abbas, laporin Judasi Hotang. Oh. Biar jelas ringnya di mana kita bertemu kan. Mau bertemu di pengadilan, oke. Mau bertemu di kode etik avokat, oke. Saya tantang Farhad Abbas. Orang kita mau ngelepasin klien, masa dilaporin? Penelantaran klien itu apabila belum cabut kuasa, tapi kasusnya nggak dikerjain, itu penelantaran. Atau uangnya sudah diterima, tapi kasusnya tidak dikerjakan. Kalau kami kan sah mengundurkan diri karena si Agus sudah menunjuk pengacaranya, yaitu tim si Farhad Abbas. Itu tidak boleh. Kalau dia menunjuk pengacara orang lain selain kami, Agus harus mencabut kuasa dulu dari kita. Gitu cara mainnya kalau berdasarkan undang-undang avokat. Jadi Agus nggak boleh menggunakan beberapa avokat, nggak boleh, ya. Terkecuali kami sepakat dengan Farhad Abbas bahwa kami bersama-sama menangani si Agus. Ini kan nggak ada kesepakatan kami, ya. Di sini jelas banget siapa yang taat kepada aturan sebagai seorang advokat dan mana yang tidak. Alasan kenapa LQ memutuskan untuk menarik diri menjadi kuasa hukum dari Agus, karena Agus kan sudah menunjuk FACS sebagai kuasa hukumnya. Jadi nggak mungkin ada dua pihak kuasa hukum yang akan ikut membela si Agus di sini, kecuali ada kesepakatan antara pihak LQ dan juga Farhad Abbas. Mari bersama kita mengurus kasus dari Agus. Kan tidak ada kesepakatan, dan hal itu juga sudah diungkapkan oleh Juda. Sekarang kita lihat, ada lagi pihak yang tidak tinggal diam dan siap untuk melawan Farhad Abbas. Dan terkait dengan kejadian yang katanya pemukulan, ya, saya punya rekaman. Jadi walaupun saya berdua di ruang sidang, di sana ada staf saya 2 orang. Oke. Ya, mereka punya rekaman itu. Ya. Dan dari press conference yang mereka lakukan, untung saya pakai jas. Nah, apa bedanya jas dengan kaos, dengan kemeja? Emang beda. Apakah ada bantalannya di sini? Karena saya ngapain? Saya bilang, halo apa kabar? Masa saya mau ngomong saya harus halo apa kabar? Baru saya pukul. Ini silakan aja, ya. Kalian mau apa? Cuma kalau kalian mau jebak kita dengan momentum itu sangat disayangkan. Ya. Tapi kalau itu terjadi, saya akan dorong. Ayo, maju terus. Ya, terus sampai dan tentukan dia ketahuan siapa yang pengacara yang baik, mana pengacara yang tidak baik. Silakan, ayo. Kalau memang ini dianggap sebuah momentum untuk menjatuhkan saya, ayo kita naik. Tapi Bang, dilaporkan juga kan donatur pasal pemalsuan gua gimana? Dengar. Dengan saya apa yang dipalsukan silakan aja. Itu yang saya bilang itu sih, inisial R itu. Inisial R. Malaikat yang selalu menjalankan perintah Tuhan, kalau bisa dilaporin juga itu. Saya cuma sarankan ya ke pengacara-pengacara muda, terutama ini yang R ini ya. R. Yang R ini yang sering saya lihat ngomong ngatur ini ya. Kamu belajar ya. Nanti saya ikutin di konten-kontenku ya. Tolong kamu belajar biar makin pintar. Saya cuma merasa kamu itu mempengaruhi masyarakat dengan cara persepsi yang kamu sampaikan, memerintahkan polisi untuk menangkap lah, memerintahkan simulasi. Kamu siapa? Ya. Saya dari awal nggak pernah loh mencoba mengkoreksi apa perkataanmu yang salah dan lain-lain. Tapi ketika kamu offside, saya kasihan, kamu pengacara muda, kamu harus belajar banyak. Ya. Tapi yang satu ini berlebihan. Belajar yang banyak kamu belajar. Jangan saya lihat lagi kamu ngomong-ngomong ngancam perintah polisi untuk nangkep-nangkep ya. Kamu itu pengacara nggak sih? Kalau pengacara itu kalau mau lapor, silahkan itu penyidikan, pemanggilan dan lain-lain. Nggak usah berkoar-koar. Kalian tahu kan siapa yang dimaksud? Pengacara yang sering salah ngomong itu loh, yang selalu mendampingi Agus, yang selalu bilang, saya perintahkan kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap ini, gitu kan. Jadi selalu koar-koar, makanya ditegur oleh
pengacara donatur ini katanya pakai etika ketika berbicara, apalagi di depan wartawan, yang mana video-videonya itu kan sudah ditonton oleh jutaan orang. Kemarin contohnya katanya mau menuntut 10.000 para pengungsi di Nusa Tenggara Timur yang menerima bantuan. Sehari kemudian FA-nya koreksi, mohon maaf dia salah katanya. Dan tadi Pak Dodi sudah klarifikasi, itu bukan pemukulan, itu sekedar say hello sambil menepuk pundak dari pihak pengacara Agus yang diduga menjadi korban pemukulan dari Pak Dodi. Nah, kita tunggu juga hasil visumnya, kan katanya lagi visum. Apakah ada memar atau ada bekas luka? Tapi kata Pak Dodi tidak ada pemukulan, tidak ada sama sekali. Ada satu kekeliruan dari FA, ya. FA lagi. Dia menyebut di dalam ruang persidangan, dia sampaikan, dan dia sudah berulang kali, saya sudah tandain, saya sudah menjadikan ucapan tersebut sebagai ucapan yang perlu untuk saya lakukan tindakan atau upaya hukum tegas. Dengarin. Begini, dia sampaikan di dalam ruang persidangan, dia bilang kepada majelis hakim, keterangannya adalah di muka persidangan dia sampaikan begini, ini adalah pengacara yayasan. Iya benar. Sebelumnya pengacara yayasan, akhirnya saat ini menjadi kuasa hukum donatur. Saya garis bawahi, saya tidak pernah menjadi kuasa hukum yayasan. Kalau kau tidak bisa buktikan bahwa saya adalah pengacara yayasan, maka kau akan saya kejar sampai manapun. Oke? Ditambah lagi, kalau dia bicaranya pengacara, berarti bukan cuma saya sendiri. Ada dua lagi. Tetapi ada kuasa hukum lain atau pengacara lain yang menjadi kuasa hukum yayasan, yaitu dalam hal ini yang ada di dalam kuasa donatur. Pak Risman, Pak Dodi tidak pernah menjadi kuasa hukum yayasan. Sehingga hari ini kau akan kukejar dengan statement itu karena kau telah menyampaikan sesuatu kebohongan di muka persidangan. Jadi itu adalah satu perbuatan yang bisa untuk kau pertanggungjawabkan di kemudian hari. Begitu. Betul sekali. Waktu persidangan, FA kan sempat cerita gitu ya. Dan kata Mas Pablo, FA itu menceritakan suatu kebohongan. FA cerita ke hakim. Jadi mereka ini sebelumnya adalah pengacara yayasan. Maksudnya di sini Pak Risman, Pak Dodi dan Pak Pablo. Kemudian mereka berubah haluan menjadi pengacara donatur. Nah, kemudian Mas Pablo meminta pertanggungjawaban dari FA. Meminta bukti maksudnya bahwa ketiga pengacara donatur saat ini sebelumnya mereka adalah pengacara yayasan. Kalau tidak bisa membuktikan, saya akan kejar Farhad Abbas. Guys, sepertinya kasus ini semakin mendekati ke arah finish. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat ini kalau diperhatikan ya, posisi dari FA semakin terjepit, diserang dari berbagai macam pihak. Dari pihak LQ, pengacara donatur, kemudian secara pribadi juga dari Pak Pablo. Bahkan kemungkinan ketiga pihak ini akan menuntut balik FA. Kita lihat apa yang terjadi ke depannya.